Selamat datang di Lau Production. Sebelum kita memulai, silahkan duduk dengan nyaman dan lepaskan sejenak beban yang ada di pikiran dan santai sejenak. Seorang TKI sederhana bernama Arga ternyata menyimpan kekuatan legendaris lembu sekilan. Saat pabrik diserang ninja misterius, ia menyelamatkan bosnya, Aiko Fujiwara, pewaris konglomerat Jepang yang menjadi target balas dendam bisnis lama. Teror semakin brutal. Puluhan ninja memburu keluarga Fujiwara. Arga bertarung tanpa rasa takut dan menghadapi pertarungan hidup mati di depan kuil tua. Di tengah perang dan darah, cinta tumbuh. Aiko memilih Arga, ayahnya merestui. Sebelum kita lanjut, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kelanjutan kisah ini. Karena satu episode bisa mengubah segalanya. Selamat mendengarkan, mari kita mulai perjalanannya. Suara mesin pabrik meraung seperti binatang buas. Percikan api dari robotic arm menyambar-nyambar. Bau oli dan logam panas bercampur jadi satu. Para pekerja sibuk, wajah tegang, ritme kerja cepat. Di tengah hiruk-pikuk itu, Arga berdiri tenang. Tubuh tegap, tangan cekatan, tatapan fokus. Anak muda asal Indonesia itu bekerja seperti mesin presisi, tanpa salah, tanpa terlambat, tanpa keluhan. Namun, di balik ketenangannya, Arga menyimpan rahasia kelam. Sebuah ilmu yang tak seharusnya dimiliki manusia biasa. Lembu sekilan, ilmu tubuh kebal dari Nusantara, diwariskan turun-temurun. Tak ada pisau, besi, atau peluru yang bisa melukainya. Seorang supervisor Jepang, Panaka, berteriak sambil melemparkan lembar laporan gagal. Arga, unit nomor 12 bermasalah. Kau pikir ini bengkel kampung? Arga menoleh. Tatapannya dingin, namun sopan. Maaf Tanaka-san, saya periksa ulang. Tapi sepertinya sistem robotiknya yang... Tanaka membentak. Tidak ada alasan. Kau pekerja asing. Kau harusnya paling rajin. Tanaka mendorong keras dada Arga. Cukup kuat untuk membuat pekerja lain terjatuh. Tapi Arga tak bergeming. Sama sekali. Tanaka syok dalam hati. Kenapa anak ini tidak bergerak sedikit pun? Arga hanya menunduk kecil. Baik, saya perbaiki sekarang. Di balkon kaca lantai 2, Aiko Fujiwara, bos muda, anggun dengan rambut hitam panjang, mengamati. Mata Aiko menyipit tajam. Aiko berbisik. Kenapa pemuda itu terlihat berbeda? Asisten Aiko melirik ke arah Arga. Itu Arga Pratama, TKI dari Indonesia. Hasil kerja dia paling stabil. Tidak pernah cuti, tidak pernah terlambat. Dan dia tidak bereaksi saat Tanaka mendorongnya. Padahal dorongan itu cukup keras. Aiko memperhatikan lagi. Ada sesuatu pada Arga, ketenangan yang terlalu sempurna. Saat Arga memperbaiki unit, salah satu lengan robot tiba-tiba error, bergoyang liar, menghantam ke arah wajah Arga dengan kekuatan yang bisa mematahkan tengkorak. Pekerja lain berteriak, Arga, minggir, itu bisa membunuhmu. Stop mesin, stop, stop. Tapi Arga tidak menyingkir. Lengan besi raksasa itu menghantam dada Arga dengan brutal. Duar! Arga terdorong setengah langkah, namun tubuhnya tetap tegak. Robot justru penyok di ujungnya. Semua pekerja terpaku. Pekerja 3 bergetar. Bagaimana? Dia masih hidup. Tanaka jatuh terduduk, ketakutan. Aiko di atas balkon menegang. Itu mustahil. Manusia biasa tak mungkin menahan hantaman itu. Arga menghela napas, lalu berkata pelan. Mesinnya harus dimatikan dari panel utama. Ini bisa berbahaya untuk semua. Dia berjalan tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Aiko turun ke lantai pabrik menghampiri Arga. Semua pekerja langsung menunduk. Tanaka pucat seperti hantu. Aiko menatap Arga dari dekat.
sangat dekat. Kau baik-baik saja? Arga, tenang. Saya baik, Fujiwara-sama. Hantaman itu bisa membunuh seseorang. Bagaimana kau? Arga tersenyum tipis. Tubuh saya cukup kuat. Sudah biasa bekerja berat. Aiko tidak puas. Matanya menatap Arga seperti meneliti makhluk yang tak seharusnya ada. Saat Aiko pergi, Tanaka mendekati Arga dengan wajah mencekam. Tanaka, samar. Kau bukan manusia biasa ya? Apa sebenarnya dirimu? Arga tidak menjawab, hanya menatap. Tatapan itu membuat Tanaka mundur selangkah. Di tengah deru mesin dan aroma logam panas, sebuah bahaya baru muncul, bukan dari ninja, bukan dari musuh keluarga Fujiwara, melainkan dari rasa curiga seorang bos muda yang akan mengubah hidup Arga selamanya. Dan tanpa disadari, Aiko mulai memperhatikan Arga lebih dari sekedar pekerja. Pabrik sudah sepi. Lampu-lampu redup menyinari jalur produksi yang panjang. Hanya suara mesin pendingin dan gelegar listrik kecil terdengar. Aiko berjalan menyusuri lorong inspeksi sendirian, ditemani bayangan panjangnya di lantai kaca. Ia membawa tablet, mencatat laporan produksi. Namun ada sesuatu. Hawa malam itu terasa aneh. Terlalu sunyi, terlalu dingin. Aiko berhenti. Matanya bergerak menatap ke arah atas. Di antara balap baja dan kabel listrik, seperti ada sosok bergerak cepat. Aiko pelan. Siapa di sana? Tidak ada jawaban. Namun suara kain berdesir terdengar lagi. Lebih dekat. Shh. Aiko mengambil ponsel, menekan tombol panggilan keamanan. Tapi tiba-tiba, kras. Ponselnya terpental, sebilah kunai menancap tepat di layar, menghancurkannya. Aiko terkejut mundur. Siapa kalian? 3 sosok muncul dari kegelapan, melompat turun dengan gerakan ringan namun mematikan. Mereka mengenakan pakaian hitam, mokem setengah wajah. Di dada mereka simbol burung hitam, klan Kurohane, klan ninja pembunuh. Pemimpin mereka bersuara serak. Aiko Fujiwara. Target ditemukan. Aiko mundur, napasnya memburu. Tanpa peringatan, 2 ninja melesat dengan kecepatan luar biasa. Shhh. Pisau mereka mengincar leher dan perut Aiko. Aiko menjerit, ketakutan memuncak. Namun sebelum bilah itu menyentuh kulitnya. Brak! Seseorang menerjang dari samping, menghantam kedua ninja seperti ditabrak palu baja. Tubuh mereka terpental menabrak dinding besi. Aiko membuka mata dan melihat sosok yang ia kenal. Ah, Arga! Arga berdiri di depannya. Napasnya stabil, tatapannya berubah menjadi sangat gelap. Jangan mendekat dia. Ninja ketiga muncul di belakang Arga tanpa suara, mengayunkan katana ke leher Arga. Sebar! Katana itu patah, seperti memukul batu besar. Ninja itu terbelalak, tak percaya. Apa? Tubuhnya! Arga menoleh pelan, tatapannya dingin mematikan. Ninja mengeluarkan belati kedua menusuk perut Arga. Dak, dak, dak. Lumuran minyak mesin terlempar, tapi tidak ada darah. Aiko menutup mulut, syok. Tidak mungkin. Arga mencengkeram tangan ninja itu, memutarnya hingga terdengar, krek. Jeritan ninja memecah keheningan. Arga mendorong tubuhnya hingga terbanting ke lantai. Ninja lain bangkit dan melemparkan puluhan shuriken ke arah Arga. Tratatatatatatak. Shuriken menghantam tubuh Arga seperti hujan logam. Namun semuanya terpental seperti mengenai baja. Aiko terbegun. Matanya melebar, tubuhnya gemetar. Arga, tubuhmu disayat pedang dan tidak ada luka. Arga menunduk. Saya berbeda, Fujiwara-sama. Aiko menelan ludah, tak percaya dengan apa yang dilihat. Berbeda bagaimana? Manusia tidak seperti itu, Arga. Arga memalingkan wajah, menahan rahasia yang ia simpan sejak kecil. Ini bukan waktunya bicara. Mereka tidak datang tanpa alasan. Aiko menggenggam lengannya, matanya memohon. Arga, jawab aku. Apa kamu manusia? Arga menatapnya, tatapan yang dalam, gelap, namun penuh kejujuran. Ya, tapi bukan manusia yang mudah mati. Aiko terdiam. Di antara mayat ninja dan bau metalik darah, Aiko menyadari satu hal.
Bukan hanya tubuh Arga yang kebal, hatinya pun membawa rahasia kelam yang bisa menyeret dia masuk ke dunia yang tak pernah ia bayangkan. Malam itu menjadi awal dari badai besar. Aiko tak hanya melihat kekuatan Arga, ia melihat sisi gelap dunia yang selama ini tersembunyi. Dan Arga baru membuka sebagian kecil rahasia Lembus Kilan. Musuh yang datang malam itu hanyalah pembuka, karena klan Kurohane tak pernah berhenti setelah gagal. Hujan turun deras malam itu. Butiran air menghantam jendela kaca mansion Fujiwara seperti peluru kecil. Kilat sesekali membelah langit Tokyo, memantulkan cahaya putih yang membuat bayangan tampak bergerak. Aiko berdiri di balkon kamarnya. Tangannya masih sedikit gemetar sejak serangan terakhir. Di belakangnya, Arga berdiri tegap, diam, waspada, seperti tembok hidup. Sejak insiden ninja, Arga tidak pernah jauh dari Aiko. 3 langkah, itu jarak maksimalnya. Naluri lembu sekilan terus bergetar. Pertanda bahaya belum benar-benar pergi. Aiko pelan. Arga, sebenarnya kau ini apa? Arga mengerenyit. Manusia biasa, Nona. Aiko menoleh cepat. Tatapannya tajam. Manusia biasa tidak berdiri tanpa luka setelah ditebas katana. Hening. Petir menyambar. Arga tahu, rahasia itu tak bisa disembunyikan lagi. Ia berjalan mendekat, namun tetap menjaga jarak hormat. Kakekku yang mengajarkannya. Aiko menunggu. Matanya tak berkedip. Arga rendah berat. Ilmu itu disebut lembu sekilan. Teknik kuno dari pendekar Nusantara. Tubuh ditempa sejak kecil. Tulang dipukul. Kulit dibakar ramuan. Nafas dilatih sampai bisa menahan rasa sakit. Aiko menelan ludah. Membayangkannya saja membuatnya merinding. Itu terdengar seperti penyiksaan. Arga tersenyum tipis. Memang, banyak murid mati sebelum sempurna. Aiko membeku. Untuk pertama kalinya, ia menyadari pria di depannya bukan sekedar kuat. Ia adalah seseorang yang dibentuk oleh penderitaan. Aiko berbisik, "Kenapa kau bertahan?" Arga menatap hujan. Ingin menjadi perisai bagi seseorang, bahkan sebelum aku tahu siapa orang itu. Kalimat itu menggantung di udara. Dan tanpa mereka sadari, Aiko menggenggam ujung jas Arga. Suara pintu terbuka keras. Daichi Fujiwara masuk. Biasanya telang, kini wajahnya keras seperti baja. Di belakangnya, 2 pengawal membawa tablet berisi rekaman. Mobil hitam meledak. Rumah diretas. Beberapa sekutu bisnis ditemukan tewas. Ryuji Kurosawa sudah melewati batas. Aiko memucat. "Ayah, apakah aku target berikutnya?" Daichi menatap Arga. Lama, menilai, memutuskan. Lalu, ia berkata dengan suara yang tak bisa ditawar. "Mulai malam ini, kau bukan lagi sekedar karyawan pabrik." Hening. "Arga, aku menunjukmu sebagai bodyguard pribadi Aiko." Petir menggelegar, seolah langit mengesahkan keputusan itu. Arga langsung menunduk. "Saya menerima." Namun, Daichi belum selesai. Ia mendekat. Sangat dekat. Aura kekuasaan terasa menekan. "Daichi, dingin. Jika putriku terluka, dunia tidak akan cukup luas untuk kau sembunyikan diri." Arga tidak goyah. Tatapannya justru semakin tajam. "Selama saya hidup, tidak ada yang akan menyentuhnya." Daichi melihat sesuatu di mata Arga saat itu. Bukan keberanian, tapi sumpah. Dan ia percaya. Hari-hari berikutnya berubah. Arga selalu ada. Di mobil, di lift, di luar kamar, di setiap bayangan Aiko. Awalnya canggung, namun perlahan menjadi menenangkan. Suatu malam listrik mansion sempat padam. Hanya beberapa detik, tapi Aiko refleks, menggenggam tangan Arga, erat,
Jari mereka bersentuhan. Hangat. Aiko tidak langsung melepas. Dan Arga tidak berani bergerak. Aiko pelan. Aneh. Setiap kau dekat, rasa takutku hilang. Jantung Arga berdegup keras. Namun wajahnya tetap tenang. Arga, itu tugas saya. Aiko mengegal kecil. Tidak, ini lebih dari itu. Malam semakin larut. Aiko menatap Arga lama, seolah mencari sesuatu. Kenapa kau selalu menjaga jarak? Arga terdiam, lalu menjawab jujur. Kita berasal dari dunia berbeda. Aiko melangkah mendekat. Satu langkah lagi, jarak itu hilang. Dunia bisa berubah. Arga menatapnya. Dalam, hampir goyah. Namun, ia mundur setengah langkah. Menahan perasaan yang mulai berbahaya. Arga serak. Perasaan adalah celah terbesar bagi musuh. Kalimat itu menusuk Aiko. Namun justru membuat hatinya makin yakin. Tiba-tiba alarm keamanan berbunyi. Lampu berubah merah. Ancaman terdeteksi di perimeter luar. Arga langsung menarik Aiko ke belakang tubuhnya. Siap bertarung kapan saja. Dekik terasa lambat. Aiko menatap punggung Arga. Lebar, kokoh, tak tergoyahkan. Dan di momen antara hidup dan mati itu, Aiko akhirnya berhenti menyangkal hatinya. Ia memeluk Arga dari belakang. Kuat, suaranya bergetar, namun tegas. Kau bukan hanya penyelamatku, kau masa depanku. Dunia seperti berhenti. Untuk pertama kalinya, pertahanan Arga retak. Ia menutup mata, menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Jika mencintaimu membuatmu jadi target," Aiko memotong. "Aku lebih takut hidup di dunia tanpa dirimu." Alarm tiba-tiba berhenti. False alarm. Namun pengakuan itu nyata, tak bisa ditarik kembali. Di ruang kontrol, seorang petugas keamanan diam-diam mengirim pesan. Target semakin dekat dengan pengawal. Waktu penyerangan ideal. Nama penerima, Ryuji Kurosawa. Di kejauhan, perang sedang disiapkan. Arga berdiri di samping Aiko. Kini bukan hanya sebagai pelindung, tapi pria yang hatinya sudah terikat. Satu hal yang belum mereka sadari, cinta mereka akan menjadi alasan musuh menyerang lebih kejam dari sebelumnya. Dan saat hari itu tiba, darah akan kembali mengalir. Langit sore berwarna merah gelap, seperti pertanda darah akan kembali tumpah. Di ruang rapat utama gedung Fujiwara Motors, suasana lebih dingin dari biasanya. Tirai tertutup rapat. Dua penjaga bersenjata berdiri di pintu. Arga berdiri di belakang kursi Aiko. Diam, tapi matanya terus bergerak mengamati setiap sudut. Di ujung meja, seorang pria tua berwibawa membuka map hitam. Daichi Fujiwara, kakek Aiko, pendiri kerajaan bisnis keluarga. Suaranya berat dan membawa bayangan masa lalu. Ada sesuatu yang harus kalian ketahui. Sesuatu yang seharusnya sudah terkubur 30 tahun lalu. Aiko menegang. Kakek, jangan bilang serangan ini hanya soal persaingan bisnis biasa. Daichi menatap lurus. Ini bukan bisnis. Ini perang darah. Sunyi langsung menekan ruangan. Daichi menggeser sebuah foto lama ke tengah meja. Foto dua pria muda yang berdiri berdampingan. Salah satunya Daichi. Yang satunya bermata tajam dan tersenyum tipis. Namanya Ryuji Kurosawa. Dulu dia sahabatku. Aiko membeku. Sahabat? Daichi. Dingin. Lalu dia mencoba membunuhku. Daichi bangkit perlahan. Tatapannya kosong, seperti menonton ulang mimpi buruk. Kami membangun perusahaan bersama. Tapi saat investor besar datang, Ryuji ingin mengambil semuanya. Ia membuka kancing mansetnya, memperlihatkan bekas luka panjang di pergelangan tangan.
Dia menyuruh ninja membantai keluargaku saat perayaan tahun baru. Aiko menutup mulut. Arga menyipitkan mata. Daichi melanjutkan. Istriku mati malam itu. Putra sulungku juga. Suasana berubah berat. Adara terasa sulit dihirup. Aku selamat, tapi aku membalas. Kurosawa kehilangan segalanya. Ia menatap Aiko tajam. Sejak itu, organisasi bayangan miliknya, Kurohane, bersumpah akan menghapus garis keturunan Fujiwara. Arga akhirnya bicara. Jadi ini bukan serangan acak. Mereka tidak akan berhenti sampai nama Fujiwara tinggal batu nisan. Saat mereka keluar gedung, langit mendadak terlalu sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada angin. Insting Arga menjerit. Bahaya. Ia membuka pintu mobil untuk Aiko. Namun tangannya berhenti. Aroma logam. Mesiu. Arga tegas. Tunggu, jangan masuk dulu. Terlambat. Sebuah motor melaju kencang. Pengendaranya melempar sesuatu ke bawah mobil. Klik. Lampu kecil berkedip. Bom. Arga langsung menarik Aiko dan melemparkannya ke balik pintu mobil. Boom! Ledakan mengguncang parkiran. Kaca berhamburan seperti hujan pisau. Mobil terbalik. Api mulai menjalar. Orang-orang berteriak. Puluhan ninja muncul. Dari asap hitam, bayangan turun. 1, 10, 20, lebih. Ninja Kurohane. Mata mereka kosong seperti mayat hidup. Pemimpinnya tersenyum. Target terlihat. Bunuh pengawalnya dulu. Aiko gemetar. Arga, kita akan mati. Arga berdiri di depannya. Tenang, terlalu tenang untuk situasi neraka itu. Selama aku berdiri, tidak. Ninja menyerbu. Pedang berkilat. Peluru ditembakkan. Dor, dor, dor. Arga tidak menghindar. Peluru menghentam dadanya, namun jatuh, seperti mengenai baja. Mata para ninja melebar. Monster! Arga bergerak. Cepat, brutal. Satu kepala menghentam aspal. Krak! Tulang tengkorak pecah. Dua ninja menusuk bersamaan. Pedang mereka patah. Arga meraih wajah salah satu, menghempaskannya ke kap mobil hingga rengsek. Darah mengalir ke sela sepatu Aiko. Tubuhnya bergemetar hebat. Arga melihat kabel api menjalar ke tangki bensin mobil lain. Jika meledak, semua akan mati. Ia mengangkat mobil yang terbakar itu. Ototnya menegang. Aspal retak. Dengan raungan rendah, ia melempar mobil itu menjauh. Boom! Gelombang panas menghentam punggungnya. Jasnya terbakar. Kulitnya tidak. Ninja terakhir mencoba menusuk Aiko dari belakang. Namun, tangan Arga menembus dada pria itu. Berhenti tepat sebelum jantung. Tatapan mereka bertemu. Arga berbisik dingin. Jika kau ingin hidup, lari. Ninja itu kabur, meninggalkan medan penuh mayat. Sunyi turun perlahan. Hanya suara api. Dan napas Aiko yang tersengal-sengal. Tangisan yang meruntuhkan dinding Arga. Aiko menatap Arga. Wajahnya hitam oleh jelaga. Bajunya robek. Namun ia tetap berdiri. Tak tumbang, tak berdarah. Langkah Aiko goyah. Lalu ia memeluk Arga. Kuat. Tubuhnya bergemetar hebat. Air matanya membasahi dada Arga. Aiko menangis. Aku takut. Aku benar-benar takut. Jangan biarkan aku mati. Arga membeku. Ia tidak terbiasa disentuh. Apalagi dipeluk seperti itu. Tangannya ragu. Namun akhirnya membalas pelukan itu. Pelan, protektif. Arga lirih. Aku di sini. Jantung mereka berdetak hampir bersamaan. Untuk beberapa saat, dunia terasa berhenti. Ponsel salah satu ninja berbunyi. Arga mengambilnya, menyalakan speaker. Suara berat terdengar. Jika Arga ada di sana, mundur. Jangan lawan dia. Aiko menatap Arga. Pucat. Arga, mereka tahu namamu. Arga diam. Lalu suara itu melanjutkan.
Garis lembu sekilan tidak boleh mati. Dia milik kami. Telepon mati. Sunyi berubah mencekam. Aiko berbisik. Arga, sebenarnya kau itu siapa? Arga menatap langit merah oleh api. Wajahnya keras, seolah masa lalu yang ia kuburkan baru saja menggali dirinya keluar. Masa lalu yang seharusnya tidak pernah menemukan saya. Di kejauhan, seorang pria menurunkan teropong sniper. Tersenyum. Ryuji Kurosawa. Akhirnya, aku menemukanmu, pewaris lembu sekilan. Badai besar kini bukan lagi mendekat. Ia sudah datang. Kabut pagi menggantung rendah di pegunungan Nagano. Jalan menuju rumah perlindungan keluarga Fujiwara sengaja dibuat berliku, seolah ingin menyesatkan siapapun yang mencoba mengikuti. Konvoi mobil hitam berhenti di depan gerbang baja setinggi 3 meter. Kleng! Gerbang terbuka perlahan. Rumah itu tampak seperti villa mewah biasa, namun kamera tersembunyi mengawasi setiap sudut. Sniper berjaga di menara kecil, dan sensor panas tertanam di tanah. Tempat aman. Setidaknya, itu yang mereka harapkan. Arga turun dari mobil pertama. Matanya langsung menyapu garis pepohonan. Instingnya berbisik. Tempat aman hanyalah tempat yang belum diserang. Ketua Keamanan, Takeda, mendekat dengan ekspresi keras. Mulai hari ini kita gunakan protokol perang. Tidak ada yang keluar tanpa izin. Tatapannya berhenti pada Arga. Sedikit terlalu lama. Takeda, dingin. Dan kau jangan bertindak sendiri. Ini bukan medan perang desa. Arga tidak terpancing. Selama Nona Aiko bernafas, saya akan melakukan apapun yang diperlukan. Takeda mendengus pelan. Benih permusuhan itu makin terasa. Di dalam rumah, Aiko berdiri dekat jendela, memandangi hutan yang terlalu sunyi. Biasanya ia mencintai ketenangan. Kini, kesunyian justru terasa seperti ancaman. Arga berdiri beberapa langkah di belakang. Selalu begitu. Dekat, namun tak pernah benar-benar menyentuh dunianya. Aiko, pelan. Arga, bagaimana kalau mereka menemukan tempat ini juga? Maka mereka tidak akan pulang. Jawabannya terlalu tenang, seolah membunuh adalah hal biasa. Aiko menoleh. Ada rasa takut, namun lebih besar rasa percaya. Beberapa jam kemudian, Aiko menemukan Arga di halaman belakang, sedang melatih pernapasan. Gerakannya lambat, namun penuh tenaga tersembunyi. Tanah di bawah kakinya retak halus. Aiko mendekat. Ajarilah aku. Arga membuka mata. Bertarung bukan untuk Anda. Tidak, tapi lari sambil gemetar juga bukan pilihan. Hening. Angin meniup rambut Aiko ke wajahnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak terlihat seperti pewaris konglomerat, melainkan wanita muda yang hanya ingin bertahan hidup. Aiko, pelan. Aku tidak mau terus jadi bebanmu. Kalimat itu menusuk Arga. Dalam. Ia menghela nafas. Baik, tapi dengarkan saya. Saat saya bilang lari, Anda lari. Aiko menyulim kecil. Guru Arga terdengar galak. Arga berdiri di belakang Aiko. Tangan Anda terlalu tinggi, katanya. Ia meraih pergelangan tangan Aiko. Hangat. Tubuh Aiko menegang sesaat. Jantungnya berdetak lebih cepat. Arga menyadarinya dan langsung ingin melepas. Namun, jangan dilepas. Atu belum hafal posisinya. Suara itu hampir seperti bisikan. Arga menelan nafas. Ia memposisikan tubuh Aiko. Punggung Aiko hampir menyentuh dadanya. Jarak mereka nyaris tidak ada. Arga rendah. Fokus. Aku sedang mencoba. Namun fokusnya bukan pada teknik, melainkan pada kehangatan pria di belakangnya. Serang saya, kata Arga. Aiko mengayun tangan. Arga menahan dengan mudah, lalu memutar tubuhnya. Dalam satu gerakan cepat, Aiko jatuh, namun Arga menangkap pinggangnya sebelum menyentuh tanah. Wajah mereka sangat dekat, nafas saling menyentuh. Waktu seperti berhenti.
Aiko berbisik. Kalau kau terlambat 1 detik, aku pasti jatuh. Saya tidak akan membiarkan itu. Tatapan mereka terkunci. Bahaya terbesar bukan ninja, melainkan perasaan yang mulai tumbuh. Arga segera melepas, mundur 1 langkah, menciptakan jarak yang ia butuhkan untuk tetap waras. Tiba-tiba, dor! Suara tembakan menggema dari hutan. Peluru menghantam pohon tepat di samping mereka. Sniper. Arga langsung menarik Aiko ke tanah dan menindihnya untuk melindungi. Tubuh mereka bertumpuk. Aiko bisa merasakan detak jantung Arga. Cepat namun stabil. Arga berbisik tajam. Jangan bergerak. Tembakan kedua lebih dekat. Arga mengambil batu kecil, melempar keras ke arah bukit. 1 bayangan jatuh dari pohon. Namun, itu hanya pengalih. 3 ninja muncul dari belakang. Pedang terhunus, cepat, mematikan. Arga berdiri secara perlahan. Aura di sekitarnya berubah. Gelap, berat. Ninja pertama menyerang. Crack! Arga mematahkan lengannya tanpa ragu. Jeritan pecah. Ninja kedua menusuk. Pedang itu berhenti di kulit Arga. Tak menembus. Mata ninja melebar sebelum Arga menghantam jahangnya hingga giginya beterbangan. Yang terakhir mencoba kabur. Arga melempar pisau latihan, menancap di pahanya. Arga dingin. Katakan pada Kurosawa, berhenti bermimpi. Saat semuanya sunyi, Aiko berlari ke arah Arga dan memeluknya. Kuat, tanpa berpikir. Tubuhnya gemetar. Aku bahkan tidak bisa latihan dengan tenang, dunia macam apa ini? Arga ragu, namun tangannya perlahan naik, memeluk balik. Lebih protektif dari sebelumnya. Arga lirih. Dunia yang kejam, tapi saya tidak akan membiarkan itu menyentuh Anda. Aiko mendongak, matanya basah. Kenapa kau selalu mempertaruhkan nyawamu untukku? Hening panjang. Arga akhirnya berkata, karena tanpa sadar, hidup saya mulai berputar di sekitar Anda. Jantung Aiko bergetar. Kalimat itu lebih berbahaya dari peluru. Takeda berlari mendekat. Wajahnya pucat. Seseorang mematikan sensor barat sebelum sniper menembak. Arga langsung mengerti. Musuh sudah ada di dalam rumah ini. Aiko menggenggam baju Arga. Ketakutan kembali merayap. Di kejauhan, kamera keamanan berputar pelan, seolah-olah sedang menonton mereka. Dan di ruang monitor kosong, sebuah suara berbisik melalui radio. Kedekatan mereka adalah kelemahan. Saat waktunya tiba, bunuh pengawalnya di depan Aiko. Lampu monitor berkedip, merah, pertanda perang belum dimulai. Malam turun terlalu cepat di pegunungan. Kabut tebal merayap di antara pepohonan, menelan cahaya lampu 1 persatu. Rumah perlindungan Fujiwara yang siang tadi tampak kokoh, kini terasa seperti pulau kecil di tengah lautan gelap. Arga berdiri di balkon lantai 2. Matanya belum terpejam sejak 3 malam. Instingnya berteriak sejak sore. Terlalu tenang, terlalu sepi. Di dalam kamar, Aiko akhirnya tertidur setelah berhari-hari dihantui mimpi buruk. Wajahnya terlihat damai, sesuatu yang jarang Arga lihat akhir-akhir ini. Ia berbalik hendak pergi. Lalu, krek! Suara ranting patah. Arga tidak bergerak, namun pupil matanya menyusut. Ia berbisik hampir tanpa suara. Mereka datang. Tiba-tiba, shhh, puluhan panah melesat dari hutan, seperti hujan kematian. Arga menerobos pintu kamar Aiko. Dalam satu gerakan, ia meraih tubuh gadis itu dan menjatuhkannya ke lantai. Brak! Kaca jendela pecah. Panah menghujam dinding tepat di tempat kepala Aiko tadi berada. Aiko terbangun dengan napas tersengal. Aiko, apa itu? Arga tajam. Serangan, tetap di bawah. Panah kedua datang, ujungnya menyala. Bom api. Arga mencabut panah itu dengan tangan kosong. Api menjilat kulitnya. Tidak terbakar. Ia melemparkannya keluar sebelum meledak. Boom! Langit langsung berubah merah. Alarm meraung. Dari atap, dari pepohonan,
Dari kegelapan, puluhan ninja berpakaian hitam meloncat masuk ke halaman. Gerakan mereka tanpa suara, mematikan. Di koridor, penjaga Fujiwara mulai berjatuhan. Darah mengalir di lantai marmer. Jeritan terputus oleh sebatan katana. Arga berdiri di depan pintu kamar, sendirian, namun auranya seperti tembok baja. Kebal terhadap kematian. Pintu dihantam. Duar! 3 ninja menerobos. Katana mengarah ke leher Arga. Celeng! Pedang itu berhenti. Tidak memotong. Tidak menembus. Salah satu ninja berbisik gemetar. Ilmu lembu sekilan. Arga meraih pedang itu, mematahkannya dengan tangan, lalu menghantam dada si ninja. Krek! Tulang rusuknya amblas. Yang kedua, melempar shuriken beruntun. Belasan bilah logam menghantam tubuh Arga dan jatuh berdenting ke lantai. Tak satu pun melukai. Arga maju. 1 pukulan. Kepala ninja menghantam dinding hingga retak. Yang terakhir mencoba menusuk mata Arga. Kesalahan fatal. Arga menangkap wajahnya dan membantingnya ke lantai. Duak! Lantai kayu pecah. Sunyi sesaat. Hanya napas berat dan bau darah. Di belakangnya, Aiko menatap dengan tubuh bergetar. Takjub, takut, namun juga merasa terlindungi. Radio komunikasi di tubuh ninja berbunyi. Arga menyalakannya. Suara berdesis terdengar. Gerbang timur kosong. Sensor dimatikan sesuai janji. Mata Arga langsung mengeras. Ia menekan tombol jawab. Diam. Lalu suara lain masuk. Suara yang familiar. Takeda. Cepat selesaikan. Target utama ada di lantai 2. Aiko membeku. Takeda? Kepala keamanan kita? Arga tidak menjawab, namun rahangnya menegang. Amarah mulai mendidih. Koridor utama sudah berubah jadi medan perang. Tubuh penjaga bergelimpangan. Di ujung lorong, Takeda berdiri. Pedangnya berlumuran darah anak buahnya sendiri. Tatapannya dingin, tanpa penyesalan. Iya, Marty? Aku heran, berapa lama tubuhmu bisa menahan serangan, Arga? Aiko menatap tak percaya. Kenapa? Kami mempercayaimu. Takeda menjawab tipis. Kepercayaan tidak bisa membeli masa lalu. Kurosawa menyelamatkan keluargaku saat Fujiwara menghancurkan klanku. Ia menunjuk Arga. Dan kau, hadiah terbesar malam ini. Takeda menyerang. Kecepatannya jauh di atas ninja biasa. Pedangnya membelah udara, menghantam bahu Arga. Celeng! Percikan api muncul. Pedang itu retak. Mata Takeda melebar. Monster! Arga akhirnya bicara. Suaranya rendah. Berbahaya. Pengkhianat tidak pantas menyebut orang lain monster. Takeda berteriak dan menyerang membabi buta. Arga menghindar sepersekian detik. Lalu, tinju Arga menghantam perutnya. Udara keluar dari paru-paru Takeda. Arga menangkap kerahnya dan mengangkat tubuh pria itu dengan 1 tangan. Arga kasar. Berapa banyak yang kau jual demi dendam? Takeda tertawa sambil batuk darah. Sudah terlambat. Pasukan utama sedang menuju sini. Arga membantingnya ke lantai. Duak! Takeda pingsan. Namun senyum itu masih tersisa. Tiba-tiba, ledakan besar mengguncang sisi barat rumah. Api menjulang tinggi. Aiko refleks memeluk Arga dari belakang. Tubuhnya bergetar hebat. Aku takut. Semuanya runtuh. Untuk pertama kalinya, Arga memegang tangan Aiko erat. Bukan sekedar melindungi, tapi menenangkan. Selama aku masih berdiri, rumah ini belum jatuh. Aiko menekan wajahnya ke punggung Arga. Darahnya jatuh tanpa suara. Dari luar pagar, seorang pria tua berdiri ditemani puluhan ninja elit. Matanya tajam seperti pisau. Ryuji Kurosawa. Ia melihat ke arah rumah yang terbakar, lalu tersenyum tipis. Jadi benar, pewaris lembu sekilan ada di sana. Ia berbalik. Kirim pasukan bayangan. Malam ini kita tidak hanya membunuh, kita mencabut harapan mereka.
Kabut menelan sisoknya. Di dalam rumah, Arga melihat api yang mulai membesar. Instingnya berbisik satu hal. Ini bukan serangan terakhir. Ini baru gerbang neraka. Dan tanpa mereka sadari, seseorang sedang mengincar Aiko dari kegelapan atap. Panah Bintang ditarik perlahan mengarah ke jantungnya. Malam belum selesai membantai. Rumah perlindungan Fujiwara sudah setengah terbakar. Asap hitam menggulung ke langit, menutup bulan seperti tirai kematian. Alarm meraung tanpa henti. Jeritan terdengar di kejauhan. Arga berdiri di lorong utama, napasnya mulai berat, sesuatu yang jarang terjadi. Di belakangnya, Aiko memeluk adiknya Miu yang gemetar hebat. Gadis kecil itu bahkan terlalu takut untuk menangis. Lalu, angin mendadak berhenti. Sunyi turun. Insting Arga langsung menegang. Ia berbisik. Tutupi telinga Miu. Aiko belum sempat bertanya. Tiba-tiba, 20 bayangan jatuh bersamaan dari langit-langit kaca. Mendarat tanpa suara. Serempak. Ninja elit Kurohane. Bukan prajurit biasa. Aura mereka saja terasa seperti tekanan fisik. Pemimpinnya maju satu langkah. Matanya dingin. Kami diperintahkan tidak menyentuhmu terlalu cepat. Pewaris lembu sekilan. Mata Aiko melebar. Aiko berbisik. Mereka mengenalmu. Arga tidak menjawab. Namun untuk pertama kalinya malam itu, ia membuka kancing jasnya, melepasnya. Seolah bersiap menjadi sesuatu yang lebih liar. Tanpa aba-aba, mereka menyerang dari semua arah. Katana membelah udara. Rantai berduri berputar. Panah ditembakkan dari jarak dekat. Arga bergerak. Cepat, brutal. Pedang pertama menghantam lehernya. Klang! Logam itu patah. Arga memutar tubuh, sikutnya menghancurkan rahang penyerang. Krak! Darah menyembur. 3 ninja melompat bersamaan. Arga menangkap salah satunya dan melemparkannya ke 2 lainnya seperti bola meriam. Tubuh mereka menabrak dinding. Retak. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Pisau mulai menancap di lengannya. Tidak menembus, tapi tekanan itu nyata. Tubuh kebal bukan berarti tak bisa lelah. Seorang ninja raksasa maju membawa tombak hitam. Ujungnya berkilau aneh, beracun. Ia menusuk. Duk! Tombak itu tidak menembus, namun membuat Arga terdorong satu langkah. Untuk pertama kalinya, setetes darah muncul di sudut bibir Arga. Aiko melihatnya. Dunia terasa runtuh. Aiko panik. Arga! Pemimpin ninja tersenyum. Bahkan lembu sekilan bisa habis tenaganya. Arga menghapus darah itu. Matanya berubah. Lebih gelap dari malam. Arga rendah. Kalau aku jatuh, itu setelah kalian semua berhenti bernafas. Ia menyerang balik. Tidak lagi menahan. Tinju Arga menghantam dada seseorang. Tembus hingga punggungnya menghantam lantai. Ia meraih rantai berduri, menarik pemiliknya mendekat, lalu menghantamkan kepalanya berulang ke tembok. Duk, duk, duk. Ninja lain ragu. 1 detik ragu adalah kematian. Arga berputar, menendang lutut musuh. Tulangnya keluar menembus kulit. Jeritan menggema. Namun, 10 masih berdiri, dan Arga mulai terengah. Tiba-tiba 1 ninja berhasil lolos, mengarah ke Miu. Pedang terangkat. Miu menjerit. Kakak! Dalam sepersekian detik, Arga melompat, menangkap bilah pedang dengan tangan kosong. Logam itu hancur di genggamannya. Ia menatap ninja itu dengan kemarahan yang tidak manusiawi. Kau memilih target yang salah. 1 pukulan. Kepala ninja itu menghantam lantai tanpa bergerak lagi. Sunyi sesaat. Lalu, tubuh Arga goyah. Ia berlutut 1 detik. Kelelahan akhirnya menggigit. Aiko tak tahan lagi. Ia berlari, memeluk Arga dari belakang. Air matanya jatuh deras. Berhenti!
Aku tidak peduli kalau kita harus lari. Aku tidak mau kau mati. Arga terdiam. Tangannya gemetar kecil. Hal yang lebih berbahaya dari luka. Perasaan. Aiko suaranya pecah. Kenapa kau selalu mempertaruhkan dirimu untukku? Hening 1 detik. 2. Lalu, Aiko berbisik. Karena aku mencintaimu, Arga. Dunia seperti berhenti berputar. Bahkan para ninja tampak ragu menyerang. Arga berdiri pelan, membalikkan tubuh, menatap Aiko dalam. Ada sesuatu yang retak di matanya. Arga lirih. Jangan katakan itu lagi. Wajah Aiko hancur. Kenapa? Apa aku hanya beban bagimu? Arga menggenggam bahunya. Tidak keras, tapi tegas. Orang yang mencintaiku selalu berakhir jadi target. Ia menelan nafas. Aku tidak takut mati, tapi aku takut melihatmu mati karena aku. Air mata Aiko jatuh tanpa suara. Aku tidak peduli. Arga memejamkan mata sesaat, seolah menahan badai di dadanya. Namun aku peduli. Pemimpin ninja bertepuk tangan pelan. Romantis, tapi malam ini tetap malam kematian. Mereka menyerang lagi. Namun sesuatu telah berubah. Arga berdiri lebih tegak, lebih tenang. Seolah pengakuan cinta itu menyalakan inti terdalam kekuatannya. Ia menarik nafas panjang, tanah di bawah kakinya retak. Aura berat menyebar. Para ninja saling pandang. Takut. Arga berbisik. Tidak ada lagi yang menyentuh mereka. Lalu, ia menghilang dari pandangan. Yang terdengar hanya suara tubuh menghantam lantai. Jeritan. Tulang patah. Dalam kurang dari 1 menit, hanya pemimpin ninja yang tersisa. Ia mundur perlahan. Pemimpin. Gemetar. Monster. Tidak. Langkahnya mendekat. Aku hanya pria yang menjaga orang yang ia cintai. 1 pukulan. Gelap. Selesai. Saat sunyi turun, lampu halaman tiba-tiba menyala. Seseorang pria berjalan melewati api. Tepuk tangan pelan menggema. Ryuji Kurosawa. Matanya tertuju pada Arga. Tertarik, terhibur. Indah. Sangat indah. Cinta memang membuat manusia melampaui batas. Ia tersenyum tipis. Mari kita lihat. Apakah cintamu cukup kuat saat aku yang turun tangan? Aiko menggenggam tangan Arga erat. Untuk pertama kalinya, Arga tidak melepaskannya. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Mulai sekarang, perang ini bukan lagi soal bertahan hidup. Ini perang untuk masa depan mereka. Dan biasanya, perang seperti itu selalu meminta harga paling mahal. Fajar belum muncul. Langit masih kelabu ketika Arga berdiri di ruang peta bawah tanah rumah perlindungan yang tersisa setengah terbakar. Api memang sudah padam, namun bau kematian masih menempel di dinding. Di meja terbentang peta pegunungan, beberapa jalur ditandai merah. Semua jalan utama sudah diawasi musuh. Arga berbicara tanpa menoleh. Kita tidak bisa bertahan di sini. Mereka akan datang dengan pasukan lebih besar sebelum matahari naik. Daichi Fujiwara menatapnya tajam. Pria tua itu jarang mempercayai orang. Namun, malam tadi, Arga telah menyelamatkan seluruh garis keturunannya. Kau punya rencana? Arga menunjuk jalur tipis, hampir tak terlihat. Terowongan logistik lama. Keluar langsung ke jalur hutan. Kita ganti kendaraan 3 kali. Tidak ada sinyal, tidak ada jejak. Ayah Aiko, Kenji Fujiwara, mengangguk pelan. Safe house? Kuil tua di pegunungan utara. Dijaga orang yang masih berhutang nyawa pada keluarga Anda. Daichi menyipitkan mata. Lalu tersenyum tipis. Jadi, biksu tua itu masih hidup. Detik-detik keberangkatan. Konvoi kecil bergerak tanpa lampu. Hanya suara mesin tertahan. Di mobil tengah, Miyu tertidur di pangkuan ibunya. Aiko duduk diam di samping Arga. Tangannya pucat, namun perlahan mencari sesuatu. Lalu, ia menggenggam ujung jas Arga, seperti anak kecil takut tersesat.
Arga menyadarinya, namun tidak berkata apa-apa. Hanya mempercepat laju mobil. Instingnya berteriak lagi. Kita tidak sendirian. Di tikungan gunung, lampu motor tiba-tiba menyala dari belakang. 1, 5, 10, lalu puluhan. Bayangan ninja mengejar seperti kawanan serigala. Aiko, tegang. Mereka menemukan kita secepat ini? Arga melihat kaca spion. Wajahnya mengeras. Kita tidak sendirian. Tiba-tiba, dor! Peluru menghantam ban mobil belakang. Mobil itu terguling ke jurang. Jeritan pengawal terputus oleh dentuman logam. Miu terbangun dan menangis. Kak, aku takut. Aiko memeluknya erat. Arga menekan pedal. Mobil meraung menanjak. Hutan gelap. Jalan menuju hidup atau mati. Mereka meninggalkan kendaraan. Masuk ke jalur tanah sempit. Kabut turun. Pepohonan tinggi menutup langit. Gelap. Bahkan sebelum malam kembali. Arga berhenti mendadak. Di depan, jembatan kayu tua membentang di atas jurang hitam. Ia menoleh. Kalian menyeberang dulu. Cepat. Daichi langsung mengerti. Kau mau menahan mereka sendirian? Arga hanya berkata, saya akan menyusul. Nada suaranya membuat semua orang tahu. Tidak ada ruang untuk membantah. Pertempuran di ujung jembatan. Begitu keluarga Fujiwara mencapai sisi seberang, bayangan muncul di antara kabut. Belasan ninja. Disusul lebih banyak lagi. Pemimpinnya tertawa pelan. Lari sejauh apapun, hasilnya tetap sama. Arga berdiri di tengah jembatan. Angin menggoyang papan kayu. Jurang menganga di bawah. Lewati aku, kalau bisa. Mereka menyerang bersamaan. Pedang menghujam. Rantai melilit. Arga bergerak seperti badai. Satu ninja ditendang. Tubuhnya jatuh ke jurang tanpa suara. Yang lain mencoba menusuk punggungnya. Arga memutar dan menghantam dadanya hingga terlempar menabrak 2 orang sekaligus. Namun jumlah mereka tak habis. Seorang ninja elit melompat tinggi, membawa tombak bermata 3, menusuk bahu Arga. Duk! Untuk sepersekian detik, Arga berlutut. Darah tipis mengalir. Di seberang jembatan, Aiko menjerit. Arga! Arga menoleh. Tatapan mereka bertemu. Ketakutan di mata Aiko menghapus rasa sakitnya. Ia mencabut tombak itu, mematahkannya, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Aku belum boleh jatuh. Jembatan pengorbanan. Arga menendang tiang penyangga. Sekali, retak. 2 kali, kayu mulai patah. Ninja menyadarinya terlambat. Pemimpin, menjauhlah dari jembatan. Arga melompat ke sisi seberang, tepat saat krak. Jembatan runtuh. Belasan ninja jatuh bersama puing kayu. Jeritan mereka ditelan jurang. Sunyi kembali. Aiko berlari ke arah Arga, tanpa peduli siapa melihat. Ia memeluknya, keras. Aiko menangis. Jangan lakukan itu lagi. Jangan hampir mati seperti itu. Arga sedikit terkejut. Namun kali ini, tangannya langsung membalas pelukan itu. Singkat, protektif. Arga pelan. Aku akan berjanji tetap hidup, selama kau masih di sini. Jantung Aiko bergetar. Kuil di antara kabut. Setelah perjalanan panjang, kabut mulai menipis. Di puncak bukit terlihat gerbang tori tua. Cat merahnya pudar, namun aura tempat itu tenang. Seolah dunia luar tak bisa menyentuhnya. Seorang pria tua berdiri di anak tangga. Jubah biksu berkibar pelan. Matanya tajam, meski harutnya putih semua. Biksu Genryu. Ia tersenyum saat melihat Daichi. Sudah lama, sahabat lamaku, kau membawa badai lagi rupanya. Daichi tertawa kecil. Dan seperti biasa, aku datang saat hanya kau yang bisa dipercayai. Genryu menatap Arga. Lama. Seolah membaca sesuatu yang tak terlihat. Ah, jadi ini anak itu. Arga mengernyit. Biksu mengenal saya? Genryu tersenyum samar. Aku mengenal kakekmu. Dunia Arga terasa berhenti sesaat. Aman untuk sekarang. Malam kembali turun. Namun kali ini tampak ledakan, tanpa jeritan. Aiko berdiri di halaman kuil.
Angin gunung dingin menyapu rambutnya. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia bisa bernafas lega. Arga berdiri di sampingnya, diam seperti biasa. Aiko perlahan mencari tangannya, menggenggamnya. Kali ini, Arga tidak menarik diri. Aiko berbisik, "Aneh, di dekatmu tempat manapun terasa aman." Arga menatap tangan mereka, lalu ke langit. "Aku hanya takut rasa aman itu membuatmu lupa betapa berbahayanya dunia ini." Aiko tersenyum tipis. "Kalau bersamamu, aku tidak takut dunia." Hening, hangat. Namun, dari kejauhan, seekor gagak hitam bertengger di gerbang. Di kakinya, terikat pesan kecil. Genryu membukanya. Wajahnya langsung berubah serius. "Apa isinya?" Genryu menjawab pelan. "Kurosawa tahu kalian di sini." Angin tiba-tiba terasa jauh lebih dingin. Di bawah cahaya bulan, Arga sadar satu hal. Mereka mungkin berhasil melarikan diri. Tapi perang baru saja naik ke tingkat yang lebih medatikan. Kabut tipis menggantung di lereng pegunungan. Kuil tua itu berdiri sunyi, hanya diterangi cahaya obor yang bergoyang tertiup angin malam. Aroma tanah basah bercampur dengan bau darah yang belum sempat mengering dari pertempuran kecil sebelumnya. Arga berdiri di tangga batu paling bawah. Tubuhnya penuh goresan, bajunya robek, napasnya berat, namun matanya tetap tajam seperti baja. Di belakangnya, Aiko menggenggam lengan Miyu. Daichi dan istrinya dijaga oleh 2 orang kepercayaan terakhir. Tiba-tiba, tap, tap, tap. Puluhan bayangan turun dari pepohonan, tanpa suara, tanpa ampun. Mata mereka hanya satu tujuan, membunuh. Di tengah barisan itu, seorang pria bertopeng hitam melangkah maju. Aura dingin langsung menyelimuti halaman kuil. Kage, legenda pembunuh Kurohane. Kage, suara rendah seperti bisikan kematian. "Jadi, kau Arga, prajurit yang merusak semua rencana kami." Arga tenang. "Kalau rencanamu adalah membunuh keluarga tak bersalah, maka aku akan merusaknya setiap kali." Kage tertawa pelan. "Kau tidak akan bertahan malam ini." Ia mengangkat 2 jari. Sekejap, sush! Shuriken beterbangan seperti hujan logam. Arga tidak bergerak, tidak menghindar, tidak mundur. Ting, tang, krak. Semua senjata mental, seolah menghantam dinding tak terlihat. Kulit Arga mengeras, ototnya menegang seperti batu gunung. Urat-urat di lehernya menyala samar. Daichi membelalak. Daichi berbisik gemetar. "Itu teknik legendaris." Arga menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya malam itu, ia melepaskan seluruh kekuatan. Lembu sekilan, aktif sepenuhnya. Tanah di bawah kakinya retak. Aura panas bergetar di udara. Para ninja mundur 1 langkah tanpa sadar. Naluri mereka berteriak, "Monster!" Kage menghilang, benar-benar lenyap. Arga memejamkan mata, mendengar, merasakan. Detak udara berubah. Duar! Katana muncul dari belakang. Namun, Arga menangkapnya dengan tangan kosong. Darah menetes, tapi bukan darahnya. Ia memutar tubuh. Brak! Kage terpental menghantam pilar batu hingga retak. Namun, ninja itu bangkit lagi. Matanya kini merah. "Kalau begitu, aku akan memakai teknik terlarang." Ia menggigit ibu jarinya. Darah menetes ke tanah. Simbol hitam menyebar di kulitnya. Ototnya membengkak. Gerakannya tidak manusiawi. Kage menyerang bertubi-tubi. Tebasan demi tebasan menciptakan gelombang angin tajam. Tangga kuil hancur. Pohon tumbang. Batu terbelah. Arga mulai terdorong mundur. Untuk pertama kalinya, tumbitnya bergeser. Aiko menjerit, "Arga!" Suara itu membakar sesuatu dalam dada Arga. Ia berhenti mundur, mengangkat kepala. Matanya berubah dingin. "Aku sudah berjanji, tidak ada yang menyentuhmu." Arga menatap Kage. "Termasuk kematian."
Arga menghentakkan kaki. Dum! Tanah amblas. Dalam satu kedipan, ia sudah di depan Kage. Pukulan Arga menghantam perut ninja itu. Boom! Udara seolah meledak. Topeng Kage pecah. Tubuhnya terlempar puluhan meter. Ia batuk darah. Tulang rusuknya remuk. Kage mencoba bangkit, namun Arga sudah berdiri di depannya. Bayangan jagat rasa menyelimuti cahaya bulan. Kage, napas putus-putus. Apa kau manusia? Aku hanya seseorang yang melindungi. Satu pukulan terakhir. Brak! Tanah retak menjadi kawah kecil. Kage tak bergerak lagi. Legenda itu berakhir malam ini. Dari balik pohon, seorang pria berlari panik. Ryuji Kurosawa. Jas mahalnya kotor. Wajahnya pucat. Harga dirinya hancur. Tidak, tidak mungkin. Semua ninja elitku. Ia berbalik dan berhadapan langsung dengan Arga. Langkahnya membeku. Kakinya bergetar. Ah, apa yang kau inginkan? Uang? Kekuasaan? Arga dingin. Keadilan. Daichi datang dengan tatapan membara. Daichi, selama 20 tahun kau mencoba menghancurkan keluargaku. Malam ini berakhir. Tim keamanan memborgol Ryuji. Untuk pertama kali, sang predator terlihat seperti tikus. Angin malam kembali pelan. Daun berguguran. Aiko berlari, memeluk Arga tanpa peduli darah di tubuh pria itu. Tangisnya pecah. Kau selalu berdiri di antara aku dan kematian. Arga menegang. Ragu. Namun perlahan, tangannya membalas pelukan itu. Arga berbisik. Aku masih di sini. Aiko menatap matanya. Tidak ada lagi jarak sosial. Tidak ada lagi status. Hanya dua manusia yang selamat dari neraka. Saat semua terasa selesai, salah satu ninja yang mati tiba-tiba bergerak. Tangannya gemetar, mengangkat sesuatu. Sebuah tabung kecil, sumbu menyala. Bom asap beracun. Arga menoleh. Matanya melebar. Semua menjauh. Ledakan hijau menyembur ke udara. Kabut racun menyelimuti halaman kuil. Dan di tengah kekacauan itu, sosok misterius terlihat mengambil tubuh Kage, lalu menghilang ke dalam hutan. Pertarungan memang dimenangkan, namun perang belum berakhir. Fajar perlahan menyapu pegunungan. Kabut tipis bergeser, memperlihatkan halaman kuil yang penuh bekas pertarungan. Batu pecah, tangga retak, noda darah menghitam di tanah dingin. Namun untuk pertama kalinya, tidak ada lagi suara pedang, tidak ada lagi jeritan. Hanya napas orang-orang yang berhasil bertahan hidup. Arga berdiri sendirian di depan gerbang kuil. Matanya masih mengawasi hutan. Naluri petarungnya belum bisa percaya bahwa semuanya telah selesai. Langkah pelan mendekat dari belakang. Daichi Fujiwara. Pria itu biasanya terlihat tak tergoyahkan. Seorang raja bisnis yang mampu menjatuhkan perusahaan hanya dengan satu keputusan. Namun pagi ini, matanya merah. Untuk pertama kalinya, Arga melihatnya bukan sebagai penguasa, melainkan seorang ayah. Dalam hidupku, aku sudah membeli banyak hal. Kekuasaan, loyalitas, bahkan perlindungan. Ia berhenti tepat di samping Arga, menatap kehancuran di depan mereka. Namun malam tadi, kau memberikan sesuatu yang tidak bisa kubeli. Arga tidak menjawab. Ia hanya berkata pelan, "Itu tugasku." Daichi menggeleng. "Tidak, tugasmulah menjaga. Tapi yang kau lakukan adalah mempertaruhkan nyawamu tanpa ragu." Hening. Angin gunung berhembus dingin. Lalu, hal yang tak pernah dibayangkan siapapun terjadi. Daichi Fujiwara membungkuk, dalam, tulus.
Pengawal-pengawal yang melihat langsung menahan napas. Seorang pria sebesar Fujiwara tidak pernah menundukkan kepala pada siapapun. Aku berhutang nyawa keluargaku padamu. Arga langsung menegang. Ia mundur setengah langkah. Jangan lakukan itu, Tuan. Aku bukan berbicara sebagai pengusaha sekarang, tapi sebagai ayah Aiko. Kalimat itu membuat dada Arga terasa berat. Daichi menatap Arga lama, seolah menimbang sesuatu yang besar. Sejak awal, aku tahu cara Aiko menatapmu berbeda. Arga menggenggam tangan. Ia sudah lama menahan perasaan itu, menguburnya, karena ia tahu batas. Pengawal dan pewaris konglomerat, langit dan tanah. Arga tegas tapi rendah. Itu hubungan yang tidak seharusnya ada. Daichi justru tersenyum tipis. Lucu, setelah melihatmu melawan kematian demi putriku, kau masih berbicara tentang tidak pantas. Ia mendekat sedikit. Tatapannya tajam, namun hangat. Seorang pria tidak diukur dari asalnya, tapi dari siapa ia tetap lindungi ketika dunia runtuh. Hening panjang, lalu kalimat itu keluar. Kalimat yang mengubah segalanya. Jika putriku memilihmu, maka aku merestuinya. Jantung Arga seperti berhenti berdetak. Untuk pertama kalinya, pria sekuat dia terlihat kehilangan kata. Ayah benar. Suara lembut itu datang dari tangga kuil. Aiko berdiri di sana. Rambutnya tertiup angin pagi. Matanya masih sembab, tapi bersinar. Ia berjalan pelan turun. Tidak ragu, tidak malu, tidak takut lagi pada status. Setiap langkahnya seperti jawaban dari semua pertempuran yang telah mereka lalui. Ia berhenti tepat di depan Arga, menatap lurus ke matanya. Lalu, tanpa peringatan, Aiko memeluknya. Erat, seolah takut pria itu menghilang jika dilepas. Tubuh Arga kaku. Ia bisa menghadapi puluhan ninja. Namun pelukan ini membuatnya gemetar. Aiko berbisik. Suaranya pecah oleh emosi. Kau bukan hanya penyelamatku. Ia menarik napas. Air matanya jatuh di dada Arga. Kau masa depanku. Dunia terasa hening. Bahkan angin seolah berhenti. Arga perlahan mengangkat tangannya, lalu membalas pelukan itu. Untuk pertama kalinya, bukan sebagai pengawal, tapi sebagai pria yang mencintai. Arga serak. Jika berjalan di sisiku berarti hidupmu akan penuh bahaya, Aiko menggeleng cepat. Bahaya paling besar dalam hidupku adalah dunia tanpa dirimu. Kalimat itu menghantam pertahanan terakhir Arga. Runtuh. Tiba-tiba, salah satu anggota keamanan berlari tergesa. Wajahnya pucat. Tuan Fujiwara, kami menemukan sesuatu di hutan. Ia menyerahkan sebuah simbol logam hitam. Lambang burung gagak. Namun, terbelah dua. Daichi langsung mengenalinya. Matanya menyempit. Kurahane tidak pernah meninggalkan simbol rusak. Arga menatap benda itu. Naluri berbahayanya kembali menyala. Artinya apa? Daichi menjawab pelan, dengan suara yang membawa pertanda perang baru. Artinya yang semalam, baru barisan depan. Angin gunung tiba-tiba terasa lebih dingin. Aiko tanpa sadar menggenggam tangan Arga lebih erat. Dan Arga tidak melepaskannya. Matahari akhirnya muncul dari balik pegunungan. Cahayanya jatuh pada tiga sosok itu. Seorang ayah yang kini percaya, seorang pria yang siap melindungi, dan seorang wanita yang telah memilih cintanya. Namun jauh di balik pepohonan, sepasang mata mengawasi.
tak terlihat, tak bersuara. Perang mungkin mereda, tapi takdir mereka baru saja dimulai.